Halo semuanya, kembali lagi di channel kedinasanku. Kali ini Kak Asri akan membahas sebuah materi yang sudah adik-adik request ya di Q&A-nya Instagram @kedinasanku. Di situ kalian banyak banget yang request materi yang paling susah tuh silogisme ya. Jadi makanya video silogisme ini akan aku bagi menjadi 2 part. Ya, ini bagian pertama, nanti juga ada video silogisme di video selanjutnya. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa mengerti banget materi silogisme gitu ya. Aku akan berusaha nge-review sedikit pada video ini tentang dasar-dasar silogisme itu sendiri kayak gitu ya. Pokoknya di video ini aku akan menjelaskan atau nge-review sedikit tentang silogisme. Nanti di video kedua aku akan menjelaskan tentang rumus-rumusnya kayak gitu ya. Oke, langsung aja yuk ke pembahasannya. Kalau kita mau belajar sesuatu, pasti harus ngerti dulu ya tentang definisinya. Silogisme sendiri itu sebenarnya apa sih, Dek? Silogisme, kok menurut pengertian dari KBBI, adalah proses menggabungkan 3 proposisi, 2 menjadi dasar penyimpulan, dan 1 menjadi kesimpulan. Intinya sih, kalau silogisme itu ada tiga premis gitu ya. Ada 2 premis, terus nanti diketahui misalnya dari 2 premis itu apa, misalnya dari situ nanti kita bisa membuat suatu kesimpulan. Biasanya soalnya kayak gitu ya. Nah, seluruh argumen mengandung 3 proposisi gitu ya, yaitu term minor, term mayor, dan term antara atau pembanding kayak gitu istilahnya. Nah, ini apa maksudnya, Kak? Oke, kita next ke slide selanjutnya ya. Nih, contohnya ada 2 premis nih. Yang pertama, premis pertama, semua manusia hidup bernafas kayak gitu ya. Dan premis kedua, Jupri adalah manusia hidup gitu. Kesimpulannya, jadi Jupri bernafas kayak gitu ya. Kok bisa, Kak? Kita bedah dulu ya itu ya proposisinya ya. Jupri merupakan term minor gitu karena merupakan subjek ya kayak gitu ya. Terus kok bernafas merupakan term mayor karena termasuk predikat kayak gitu kan ya. Kok pembandingnya kan kalian bisa lihat ya di situ ya. Di premis pertama itu semua manusia. Kemudian di premis kedua ada manusia hidup. Artinya sama-sama manusia kan. Jadi di situ yang dibandingkan tuh adalah kita sebut sebagai term pembanding kayak gitu. Nah, makanya kayak term pembanding itu, kalau untuk di kesimpulan, karena sama-sama kita eliminasi atau hilangkan ya. Jadi yang tersisa tinggal Jupri sama bernafas kan. Nah, jadi kesimpulannya itu. Jadi Jupri bernafas. Kenapa? Karena manusia, kayak gitu ya. Pembandingnya manusia, gitu. Sama-sama manusia tuh di 2 premis tersebut. Jadi kayak gitu gambarannya. Oke. Kalau sudah memahami tentang definisinya, terus kayak bagiannya, cara membuat kesimpulan kayak gitu ya ternyata. Oke, sekarang kita nge-review sedikit tentang materi silogisme jika maka kayak gitu ya. Contohnya jika maka tuh sudah aku tulis kalimatnya, jika hujan maka basah kayak gitu ya. Hujan kita anggap aja dengan P, sementara basah kita anggap pernyataan Q kayak gitu ya. Hukumnya di situ kalian bisa lihat sendiri, sudah ada 4 yang aku tulis. Oke, aku akan bahas satu-satu. Yang pertama, di sebelah kiri banget, jika P maka Q, dan yang diketahuinya P, maka kesimpulannya Q itu benar. Contohnya gimana? Jika hujan, maka basah. Hari itu hujan, maka kesimpulannya pasti basah. Kayak gitu ya, sesuai dengan hukum pertama yang sebelah kiri sendiri, sebelah kiri atas, yang di kotak. Oke, kalau misalnya jika P maka Q, yang diketahuinya Q, kamu jawabnya P gitu kan, kesimpulannya P, maka itu ada suatu pernyataan yang salah, penarikan kesimpulannya salah. Contoh kalimatnya, jika hujan maka basah. Terus yang diketahuinya misalnya jalanan basah gitu kan, kesimpulannya pasti hujan, kan nggak juga kayak gitu kan. Kalau secara logika kalau jalan hujan kan bisa jadi bukan karena kalau jalanan basah kan bisa jadi bukan karena hujan, bisa karena alasan lain gitu. Jadi itu nggak sesuai kayak nggak logis aja narik kesimpulannya kayak gitu.
Oke, kita langsung ke rumus ketiga. Di sebelah kiri bawah ya, jika P maka Q, terus yang diketahui itu negasi P ya, kayak kalimat negatifnya P gitu. Maka kalau narik kesimpulannya kamu negatif Q itu salah. Contohnya gimana? Jika hujan maka basah gitu kan ya. Yang diketahuinya hari itu nggak hujan misalnya. Kamu kesimpulannya maka jalanan tidak basah. Nah itu penarikan kesimpulannya salah. Maka seharusnya ya yang benernya jika P maka Q, terus yang diketahuinya itu negatif Q, maka penarikan kesimpulannya itu negasi P ya, di mana itu benar. Contoh kalimatnya kayak gimana? Jika hujan maka basah, kayak gitu kan. Terus yang diketahuinya tuh jalanan itu nggak basah gitu kan. Terus jadi narik kesimpulannya, oh pasti nggak hujan. Nah kayak gitu ada penarikan kesimpulannya benar. Oke, ingat-ingat ada 4 rumus di sini. Kalian wajib ngehafalin ya, mau nggak mau ya. Dari jika maka yang taunya P, kalau Q gimana, kalau negasi P, negasi Q. Kalau negasi itu artinya tuh kalimat lawannya gitu ya. Kalau jika hujan berarti kalimat lawannya jika nggak hujan, kayak gitu. Oke? Udah jelas? Kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, aku juga mau nge-review sedikit materi semua dan ada gitu ya. Oke, di sini aku sudah ada satu kalimat contohnya. Semua bebek kakinya 2 gitu kan ya. Ini akan setara maknanya jika kamu mengatakan tidak ada bebek yang kakinya tidak 2 gitu kan. Kalau secara logika kan sama aja ya. Tidak ada bebek yang kakinya tidak 2. Berarti artinya semua bebek kakinya 2. Kayak gitu kan. Terus ada lagi nih. Semua bebek kakinya 2. Kamu bisa menyimpulkan dengan rumus jika P maka Q. Maka kita bisa menyebutkan bahwa jika ada bebek maka dia kakinya 2. Kayak penarikan kesimpulan kayak gitu betul ya. Terus setelah tadi mempelajari kalimat setaranya kayak gimana, kita akan belajar negasi kalimatnya. Dari pernyataan semua bebek kakinya 2 gimana. Sekarang logikanya gini, semua bebek kakinya 2. Artinya misalnya di dalam suatu himpunan itu semua anggotanya tuh kakinya 2. Misalnya salah satu dari anggota himpunan itu kakinya nggak 2, otomatis pernyataan itu sudah gagal kan? Ngerti nggak maksudnya? Kan semuanya nih, kalau pernyataan benar kan semuanya harus kakinya 2. Misalnya salah satu dia nggak kakinya 2, maka pernyataan itu sudah gagal. Atau kita bisa katakan jadi negasi. Makanya di sini kamu bisa menarik contoh 2 kalimat negasinya. Yang pertama, tidak semua bebek kakinya 2 gitu kan. Dimana artinya ada salah satu nih yang kakinya nggak 2 gitu kan. Itu kan dapat meruntuhkan premis yang pertama tadi ya. Terus kamu bisa menyebutkan kalimat negasinya, ada bebek yang kakinya tidak 2. Nah, ini akan menggugurkan kalimat yang pertama, yang dimana maksudnya tuh semua bebek itu kakinya 2 gitu. Kalau misalnya ada salah satu aja yang nggak kakinya 2, kalimat itu adalah negasinya. Kayak gitu ya. Paham? Lanjut? Ya. Nah, semua bebek kakinya 2, ini masih sama kayak tadi. Ini kok tanda gini sih, tanda ini ya sama dengan strip itu maksudku tuh tidak setara gitu. Tidak setara maksudnya. Tapi aku nggak bisa nulis di PowerPoint ini. Oke, langsung aja ya. Semua bebek kakinya 2. Kalau penarikan buat kalimat yang tidak ekuivalen atau nggak setara, itu kamu pakai rumus jika Q maka P. Q-nya paham ya? P-nya ini bebek, sementara pernyataan Q itu kakinya 2 gitu. Jadi jika Q maka P itu salah, dimana kalimatnya semua yang kakinya 2 adalah bebek. Enggak ya, enggak. Semua bebek kakinya 2, tapi enggak semua hewan yang kakinya 2 itu bebek, iya kan? Logis gak? Kan ada juga yang kakinya enggak 2, tapi kakinya 2 tapi bukan bebek. Contohnya apa coba? Angsa, ayam, kayak gitu kan. Jadi penarikan kesimpulan jika Q maka P itu salah. Kemudian ada bebek yang kakinya 2 gitu kan. Itu juga karena masih jika maka
asumsi kayak gitu. Jadi kayak ada bebek yang kakinya 2 tuh masih asumsi gitu loh. Jadi kayak salah, nggak kayak gitu cara penarikan kalimat setaranya semua bebek yang kakinya 2. Dua contoh ini merupakan suatu pernyataan yang salah lah, atau nggak ekuivalen ya dengan pernyataan yang semua bebek kakinya 2 kayak gitu. Kemudian itu tadi kan masih kalian mencari dari satu pernyataan dibuat kalimat setaranya gitu kan. Dibuat kalimat setaranya kayak gimana? Nah, sekarang ini kasusnya ada 2 pernyataan atau 2 premis. Kalian diminta untuk mencari satu kesimpulan kayak gitu ya. Nih contohnya, kok di premis pertama memakai kata semua, sedangkan di premis kedua memakai kata ada kayak gitu. Nah, caranya narik kesimpulannya kayak gimana? Oke, kita baca dulu. Di premis pertama itu menyebutkan bahwa semua bebek kakinya 2. Oke. Setelah di premis kedua menyebutkan ada bebek yang makan ikan. Cara narik kesimpulannya, kamu menggunakan rumus. Kalau misalnya kayak kasusnya kayak gitu, ada kata semua, terus di kalimat keduanya ada kata ada, makai kata ada. Ada itu ya sinonimnya beberapa atau sebagian gitu. Misalnya jadi di kalimatnya bukan ada, tapi misalnya beberapa atau sebagian itu sama aja. Ada, terus 2 kalimat itu digabungkan dengan kata dan. Nah, jadi gitu ya. Ingat-ingat, kalau misalnya di kalimat pertama itu semua, di kalimat keduanya itu ada, terus cara menggabungkannya untuk mendapatkan satu kesimpulan, kamu harus membuat kalimat yang pertama itu rumusnya tuh ada, atau beberapa, atau sebagian, terus 2 kalimat itu disambungkan dengan kata dan, kayak gitu. Jadi, kesimpulannya adalah ada bebek yang makan ikan dan kakinya 2. Kayak gitu caranya ya. Diingat-ingat, ini sering keluar di dalam latihan soal silogisme. Makanya wajib dihafal cara ngejawabnya. Oke, lanjut. Terus pembahasan yang terakhir, yang tadi aku singgung banget nih, ada ya. Ada itu sebagian kecil ya, maksudnya nggak semua. Ada itu sinonimnya kalau di kalimat bisa beberapa, bisa sebagian gitu ya. Ada beberapa, sebagian kayak gitu. Contoh lagi nih yang harus diperhatiin, misalnya ada rumus jika P maka Q ya, tapi kalimat itu tuh mengandung makna ada gitu. Itu boleh, itu benar kalau misalnya kamu balik jika P maka Q, maka kesimpulannya, bukan kesimpulannya, tapi setaranya jika Q maka P. Kalau ada, terus P jika P maka Q, terus kamu balik jika Q maka P, itu benar. Kecuali kalau kalimat kayak awal-awal tadi, ada kata-kata semua, jika P maka Q, kesimpulannya jika Q maka P, itu salah, kayak gitu. Tapi kalau khusus untuk ada, dibolak-balik tuh, jika P maka Q, terus kalimat setelahnya jika Q maka P tuh benar gitu, sama, artinya tuh sama kayak gitu ya. Contohnya tuh ada buah yang juga sayur, itu kok kamu balik maknanya ada sayur yang juga buah, itu benar ya kok sesuai rumus. Oke, segini aja nih review sedikit ya materi tentang silogisme. Di part 2 nanti aku akan menjelaskan tentang beberapa rumus silogisme yang memang wajib diperhatikan gitu ya. Makanya ditonton part kedua setelah video ini. Oke, see you.